Wahidin. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, baik kabar saya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. sekali. Tapi ada apa ini Pak? Kok jenengan minta waktu buat ketemu itu adakah yang mau diomongkan atau dibicarakan? Ya Pak, ada Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Sugeng. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan buat saya. Iya, ya amin amin Pak. Mudah-mudahan saya bisa Pak ya membantu panjenengan ya. Apa ini Pak yang mau jenengan bicarakan? Tentang apa ini sih? Iya Pak, begini Pak. Di kelas saya ada satu murid yang sering sekali pingsan. Kadang dalam pembelajaran iya, dalam upacara, ataupun pada saat istirahat juga kadang seperti itu. Sebelum masuk kelas, kadang sudah pingsan duluan. Ini menurut saya sudah sangat apa ya namanya, cemas, sangat membuat cemas bagi saya. Kemudian satu lagi, ini ada satu murid juga yang sering sekali ke belakang, entah alasannya berganti-ganti, kadang-kadang juga ikut mengantar temannya. Sering sekali ke belakang. Itu Pak, masalah yang Oh, ada di pikiran saya sekarang. nggih. Berarti ini tentang murid-murid jenengan nggih, problematika mungkin keunikan murid-murid panjenengan di kelas nggih, Mas. Iya Pak. Kalau dari dua ini, menurut Pak Wahidin ini punya dampak apa dalam proses pembelajaran Pak Wahidin? Tentunya dampak Pak. Kalau itu tadi ketika dalam pembelajaran terus anak satu yang pingsan tadi terutama, nanti heboh satu kelasnya. Kadang-kadang juga apa ya, kan fokusnya juga ke arah situ, ke anak yang pingsan tadi. Dalam pembelajaran kadang di kelas iya, sering sekali, kemudian juga apa ya, dalam upacara kebetulan dia juga petugas, tapi kalau disuruh berhenti biar diganti yang lain, dia tetap nggak mau, tapi pengennya ingin tugas terus seperti itu Pak. Nggih nggih. Kalau dari kedua ini kira-kira yang menurut panjenengan dampaknya lebih mungkin apa ya, lebih besar sehingga nanti bisa kita angkat dulu yang lebih ini yang mana menurut panjenengan, Pak? Sebenarnya sih semuanya beresiko ya Pak, berpotensi. Yang izin ke belakang juga kalau dalam waktu dekat juga berdekatan, misal gantian waktunya cepat juga mengganggu sekali. Apalagi ketika saya sedang menerangkan, tiba-tiba izin ke belakang, kayaknya agak sedikit diri saya itu agak bergejolak hampir marah. Sedang enak-enaknya menerangkan, tidak bisa ditahan, seperti itu juga mungkin menurut saya mengganggu. Tapi ini yang paling urgent menurut saya itu yang sering pingsan Pak. Ini sudah minggu ini, itu sudah sering sekali intensitasnya. Sering itu berapa sampai berapa kali Pak kira-kira dalam satu minggu atau satu hari? Kadang satu minggu dua kali atau tiga kali. Minggu ini 2 kali, minggu ini. Coba Pak ceritakan yang minggu ini kenapa dia pingsan Pak? Menurut teman-temannya pertama itu katanya pusing. Nah, tiba-tiba habis bilang pusing langsung langsung pingsan seperti itu, Pak. Terus kan apa namanya? Padahal itu posisinya belum masuk, masih istirahat. Nah, langsung bilang pusing, tiba-tiba langsung pingsan, nggak ada gerakan. Nah, akhirnya kan ribut rame. Ini sudah mulai di jam istirahat. Biasanya sih kalau kadang kalau capek saja kayak seperti upacara atau mungkin saya pikir sih kalau pelajarannya sulit mungkin kepikirannya seperti itu. Jadi anak ini menurut panjenengan pingsan kalau dia capek atau pelajarannya sulit, tapi di beberapa kali ini belum masuk saja sudah pingsan gitu Pak.
Iya Pak, kadang pagi-pagi pas sebelum masuk juga sudah kadang katanya sedang bercanda sama teman-temannya, kayak Hmm, tadi, tiba-tiba pusing, terus langsung pingsan, gitu. iya, 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 iya. Pak Wahidin, kalau harapannya seperti apa ini Pak? Nanti hasil cakapan kita kali ini, tujuannya pengennya Ah, gimana Pak? oh iya Pak, harapan saya sih ke depannya bisa menemukan gambaran dari permasalahan saya ini, kemudian saya bisa menemukan solusi yang pas, untuk permasalahan ini. Berarti solusinya itu yang berharapan apakah anak ini kemudian jadi tidak pingsanan atau mungkin panjenengan yang seperti apa, atau mungkin katakanlah ketika dia pingsan sudah punya alat-alat atau mungkin apa yang mungkin, nah yang jangan inginkan seperti apa kira-kira Mbak? Iya. Solusinya itu apakah solusi dia tidak pingsanan atau mungkin seperti apa? Ya, inginnya sih seperti itu, Pak. Kan di sekolah saya kan lumayan jauh ya dengan pusat kesehatannya. Saya khawatirnya kalau sewaktu-waktu pingsan, kemudian apa fasilitas di sekolah kan kurang memadai, takutnya ya terjadi sesuatu. Nah, inginnya ya juga sudah normal kembali, pengen tidak pingsanan lagi. Nah, Iya, ini saya juga sedang mencari tahu penyebabnya, sedikit-sedikit tanya iya. Berarti kenapa seperti itu. pengennya normal normal aja nih Mbak ya? Tidak Iya, pingsanan, nah karena memang resikonya cukup besar ya, jauh dari fasilitas kesehatan dan sebagainya. Panjenengan pernah berdiskusi dengan anak tersebut? eee, kalau habis pingsan terus bangun, anaknya diajak diskusi itu susah, Pak, belum Hmm, mau jawab apapun. Sementara saya hanya cari tahu dari informasi dari teman-teman sekitarnya atau yang dekat atau yang main dengan anak tersebut, saya masih mencari tahunya dari hal seperti itu. kalau habis pingsan susah berarti tidak bisa diajak komunikasi atau Iya, susah, eee, se Kak, masih susah, masih diam, saya hanya bisa berspekulasi dari cerita teman-temannya. Kebetulan kan, apa ya, ada beberapa yang cerita, katanya pernah cerita seperti ini, habis putus cinta katanya. Nah, aduh, gawat ini sudah mulai seperti itu. Kemudian ada juga yang satunya pernah bilang itu melihat, kayak neneknya atau siapa yang sering ngajakin ketika pingsan, ya takutnya kan hal-hal magis ataupun yang dari tadi saya sebutkan itu, mengarahnya hal-hal yang mistis oh gitu ya. ataupun tadi ke masalah itu kesehatan dari anak tersebut. Gitu Pak. Berarti panjenengan belum bisa konfirmasi langsung ke anaknya, baru dapat informasi dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Gitu intinya Pak nggih. Ya, Kalau pada saat dia kondisi sedang tidak pingsan, sedang kondisi fit gitu, jenengan pernah ngajak bicara mboten? Apakah dia seperti apa? iya, ternyata saya juga pernah mengajak bicara setelah esok harinya, kan sudah mulai normal lagi ya, Pak. Nah, Hmm, keesokan harinya saya nyoba tanya, saya panggil, "Nah, kemarin kenapa?" Jawabnya senyum-senyum, "Nggak apa-apa," kayak gitu. Nah, eee, jadi mungkin saya tanyanya kurang apa gimana ya? Pertanyaan-pertanyaannya masih standar, jadinya masih belum mau menjawab. Tapi memang, anak tersebut ternyata di rumah juga kata mbahnya, yang budenya lah, pas pernah pingsan kan datang ke sekolah kan, memang anaknya agak tertutup, nggak mudah cerita hmm, ke semua orang, seperti itu. begitu. Berarti ini tetap tertutup ya Pak intinya, susah untuk cerita. Kalau di rumah seperti ini juga anaknya Pak? Kalau di rumah katanya jarang, Pak. Oh Berarti di rumah kan? jarang seperti itulah, nggak Hmm, hampir tidak pernah, tapi mungkin atau apa ya namanya, tapi pernah sesekali ketika sudah mulai sering di sini pingsan, di rumah pernah beberapa kali, tapi tidak sesering di sekolah. tidak sering di sekolahan ya, di rumah. Panjenengan
ini pernah berdiskusi dengan mungkin orang terdekat di keluarganya? Seperti apa? Pernah satu kali dengan buliknya, tapi sekarang buliknya juga berada jauh di Margasari katanya. Nah, orang tuanya ternyata dia itu setelah saya telusuri cerita-cerita tadi yang saya tanyakan, sama kebetulan juga ada teman guru yang kenal ataupun dari tinggal di sini juga, ternyata orang tuanya itu berpisah. Oh, Sudah bercerai lah, ibunya di Jakarta, bapak ibunya di Jakarta, dia ternyata ikut simbahnya, katanya sarapannya juga susah seperti itu. Ceritanya sesingkat itu. oke. Jadi kalau tadi saya tangkap dari cerita panjenengan berarti mungkin ini panjenengan belum bisa mendapatkan informasi yang ini ya, dengan apa yang terjadi dengan si anak tersebut, karena anak tersebut tertutup. Ya, Kemudian baru dapat informasi dari orang-orang di sekitarnya, ya, teman-temannya, kemudian juga dari bulenya dan sebagainya, dan ternyata di rumah justru malah hal ini tidak sering terjadi, begitu ya Pak? ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini kan, kalau dari panjenengan untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan anak ini, bisa nggak kira-kira untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih valid mungkin, sehingga nanti Iya, juga bisa punya perencanaan yang lebih. iya, Pak. Sementara juga saya masih beranggapan tadi, mungkin karena tekanan dari cerita tersebut, saya ambil kesimpulan ada beberapa tekanan-tekanan yang membuat beban mentalnya agak terganggu sedikit. Nah, eh, pas saya bertemu dengan buliknya, saya minta konfirmasi, coba disuruh atas saran juga dari teman-teman, disuruh periksa dulu ke dokter, barangkali ada salah satu, biasanya kan kalau kayak gitu berkaitan dengan saraf ya Pak katanya. Nah, saya nyoba disuruh pemeriksaan dulu lebih lengkap ke dokter. Nah, ini Mhm, sedang ditindak lanjuti sepertinya dengan oleh buliknya dan konfirmasi dengan orang tuanya yang ada di Jakarta. mhm. Oh, berarti sebenarnya ini sudah ada progres ya Pak? Karena berarti panjenengan sudah komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, dan sedang pemeriksaan seperti itu Pak nggih? Ya, pengennya segera dilakukan Ya, pemeriksaan baru, nggih, ya baru sekedar seperti itu, ya, pengennya nggih, segera dilakukan pemeriksaan, nggih, pemeriksaan apa ada masalah kesehatan, apa benar-benar ada kaitan hal yang mistis seperti yang tadi dijelaskan sama teman-temannya, nggih, nggih. gitu. Sudah panjenengan ngobrol sama keluarga ini sudah beberapa waktu yang lalu, sudah lamakah atau sampai sekarang ini? Baru kemarin. Baru kemarin. Berarti mungkin dijanjikan sama orang tuanya kapan ini Pak? Iya. Nah, itu yang belum pasti Belum karena pasti orang ya? tuanya kan jauh. Yang Jauh. bertanggung jawab di sini buliknya. Buliknya sekarang sudah Di menikah dan ikut Margasari. suaminya ternyata. Nah, Margasari. agak jauh Oh, lah. Mungkin ini komunikasinya agak tersendat, jadi saya mhm, masih belum bisa mengatasi lagi seperti ini. iya. Tapi panjenengan bisa komunikasi sama bule dan orang tuanya itu? Iya, di sini saya komunikasinya sama budenya berarti. Oh, Sekarang budenya? sudah ada budenya yang kalau pingsan, yang manggilnya budenya. Budenya. Oke, berarti tadi sebenarnya sudah dapat alternatif satu Pak nggih, yaitu terkait dengan pemeriksaan ya, dari panjenengan sendiri, pemeriksaan di kesehatan, di dokter barangkali. Nah, ini kira-kira untuk, supaya progresnya ini bisa terlihat, apa yang bisa kita lakukan? Ya, supaya pemeriksaannya tuh jelas kapan atau mungkin ada progres lah. Mungkin nanti akan saya tindak lanjuti lagi, mudah-mudahan segera dapat konfirmasi dari orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan secara detail intinya, kemudian tahu mudah-mudahan ada sumber yang jelas di permasalahannya sehingga bisa mengatasi atau bisa dari sekolah juga bisa antisipasi pencegahannya. Mungkin apabila terlalu capek berarti kan anak tersebut, diberi keringanan atau diberi perlakuan khusus ketika
pelajaran-pelajaran tertentu agar tidak terlalu membebani lah, mungkin seperti itu. Iya ya, oke. Berarti itu sudah agak punya gambaran ya Pak. Jadi nanti panjenengan bisa sesuai yang tadi dengan jelaskan bisa supaya anak ini bisa melakukan pemeriksaan, kemudian bisa melakukan antisipasi seperti itu nggih Pak. Kira-kira ada nggak rekan yang bisa ajak jenengan untuk bisa ketika misalkan sampai menunggu proses ini kemudian ada kejadian pingsan yang biasa panjenengan minta tolong untuk tetap sampai nunggu progres yang selanjutnya ini, Pak? Ya, alhamdulillah di sini juga kolaborasinya cukup baik, dari yang lain juga membantu, kadang-kadang membantu menghubungi dari pihak keluarga. Kemudian juga alhamdulillah sekarang penjaganya ganti, yang kemarin pensiun penjaganya sekarang kan udah ganti, ternyata teman dekat bapaknya, jadi Oh ya, mungkin sudah ada komunikasi lebih lanjut dari hal itu. ya oke. Berarti nanti kita tunggu progres terkait dengan hasil pemeriksaan nggih Pak Aidin, betul. Kemudian nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi nggih Pak untuk tindak lanjutnya ini hasilnya seperti apa. Ya, terima kasih sekali Pak untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama Pak Aidin, mudah-mudahan bisa bisa sedikit mencerahkan. Kita ketemu lagi setelah ada progres itu. Nanti bisa komunikasi lagi Pak nggih. Ya Pak, sama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak.